Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jabarudin Isha MH, salah satu dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Laki Dende sejak tahun 2015 dengan nomor NIDN 0901088701. Izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan ini. Dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran, dan adapun tujuan adalah salah satu prasyarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2022. Adapun pada kesempatan ini saya ingin menyebarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun 2021-2022, yakni mata kuliah Hukum Tata Negara. Berikut ini saya sampaikan outline pemaparan saya. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Kedua, capaian pembelajaran mata kuliah. 3, materi pembelajaran. 4, metode pembelajaran. 5, sistem penilaian. 6, rekaman video proses pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Hukum Tata Negara. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Identitas mata kuliah. Nama mata kuliah Hukum Tata Negara. Kode mata kuliah FH109 MKK 3. Bobot SKS 3 SKS. Semester genap. Status wajib mahasiswa program pada mata kuliah ini karena adalah mata kuliah dasar dan tidak mempunyai mata kuliah prasyarat. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah. Pada mata kuliah Hukum Tata Negara ini mempelajari istilah dan pengertian pemahaman yang komprehensif tentang sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1445 melalui pendekatan teoritis, historis, yuridis, filosofis, dan sosiologis, pengertian ilmu hukum tata negara dan hukum tata negara, ruang lingkup hukum tata negara, hakikat hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata negara, teori konstitusi, perkembangan Undang-Undang Dasar 1445, konsepsi negara hukum dan demokrasi, sistem pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1445, lembaga-lembaga negara berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, sistem pemilu di Indonesia, dan hak asasi manusia. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Setelah menyelesaikan proses pembelajaran mata kuliah Hukum Tata Negara ini, mahasiswa mampu melaksanakan tatanan peraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat dan dapat mengetahui tentang pengetahuan yang berhubungan dengan masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara dengan penerapan berpikir yang kritis yang berlandaskan tatanan peraturan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya, materi pembelajaran. Yang pertama, pengantar hukum tata negara. Kedua, sejarah ketatanegaraan. Ketiga, konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara. 4, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 5, organ dan fungsi kekuasaan negara. 6, lembaga negara Republik Indonesia. 7, sistem pemerintahan Indonesia. 8, sistem pemerintahan daerah di Indonesia. 9, konsep demokrasi. 10, partai politik di Indonesia. 11, pemilihan umum atau pemilihan di Indonesia. 12, warga negara dan kewarganegaraan. 13, hak asasi manusia. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran pada hukum tata negara ini dilakukan ceramah atau tatap muka secara langsung karena sudah diberikan ruang untuk tatap muka setelah pasca COVID-19 yang melanda Indonesia atau dunia. Selanjutnya, dalam sistem penilaian. Dalam sistem penilaian Hukum Tata Negara, mata kuliah Hukum Tata Negara ini, yaitu ada kuis
dengan diberikan pada mahasiswa saat berjalannya perkuliahan itu bisa dinilai pada kuis dengan bobot penilaian 5%. Kedua, tugas dengan bobot penilaian 15%. Ketiga, UTS atau ujian tengah semester, di mana evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya dengan bobot penilaian 30%. Nah, keempat, ada UAS atau ujian akhir semester, melakukan validasi penilaian akhir dan penentukan kelulusan mahasiswa dengan bobot penilaian 50%. Berikut video pembelajaran saya sesuai dengan mata kuliah yang sampu, yakni Hukum Tata Negara. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Selamat pagi semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Kita bisa lagi berkumpul sesuai dengan kewajiban kita dan pelaksanaan kuliahan sesuai dengan jadwal kita dari pertemuan ke-13 ini. Materi yang kita akan bawakan adalah tentang pemilihan umum. Yang minggu lalu saya sudah jelaskan tentang demokrasi. Hari ini aplikasi terkait dengan pemiluan. Berbicara tentang pemilu, di mana pelaksanaan hari ini kita akan lakukan di 2024. Sekarang isu-isu yang hangat mengenai pemilu itu sangat karena penentuan kebijakan nantinya di 2024. Nah, yang pertama terkait dengan definisi pemilu. Pemilu, apa yang kalian ketahui tentang pemilu? Siapa yang sudah ikut dalam pemilihan? Ada yang sudah ikut? Yang di 2014 kemarin, yang cukup umur. Apa yang diketahui tentang pemilu? Pemilihan umum merupakan media bagi rakyat untuk menentukan pemimpin, atau setelah reformasi baru kita lakukan pemilihan secara umum. Selama ini sebelum reformasi di Orde Baru itu masih melakukan pemilihan, maksudnya pemilihan umum, tetapi pemilihan bukan secara langsung. Nah, setelah reformasi di tahun 98 itu dalam pelaksanaan pemilu berubah tatanan pengaturan mulai dan manajemen tentang pemiluan dan penyelenggaraan berbeda. Nah, tetapi pelaksanaan pemilu itu akan berbeda. Sekarang, dulu dalam sistem kepemiluan kita adalah sistem demokrasi. Nah, sekarang perbedaan kata demokrasi dua. Ada demokrasi secara langsung, ada demokrasi tidak langsung. Nah, di mana perbedaan? Sedangkan dalam pemilihan presiden yang dikatakan dalam pasal berapa lagi Undang-Undang Dasar tentang pemilihan kepala atau presiden? Pasal, ada yang tahu pasal berapa? Pasal 6. Apa bunyinya? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Nah, sedangkan dalam sistem demokrasi kita ada pemilihan secara tidak langsung. Dulu kita masih titipkan suara kita pada perwakilan rakyat.
Nah, sedangkan dalam pemilihan kepala daerah pasal berapa di Undang-Undang Dasar tentang kepala daerah? 18 atau 16? Ada yang tahu? 18. Apa bunyinya? Pasal 18? Kepala daerah dipilih secara demokratis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemilihan daerah. Diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, dalam perbedaan presiden dan daerah, sedangkan dalam sistem demokrasi kita mengenal dua. Tetapi di pemilihan kemungkinan nanti pemilihan kepala daerah akan dititipkan kembali kepada Dewan Perwakilan Daerah. Jadi bukan perbedaan terhadap Dewan Presiden, padahal setelah pemilihan umum itu dilaksanakan secara langsung, tetapi kemungkinan ke depan dilaksanakan dengan dititipkan kepada Dewan. Nah, sedangkan dalam presiden itu dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi di pasal 18-nya bahwa kepala daerah dipilih secara demokrasi. Kata demokrasi ada dua, ada yang secara langsung, ada. Kenapa kepala daerah dipilih secara demokrasi? Berarti masih dimungkinkan nanti kita titip lagi suara kita ke pelaksanaan pemilu kita nanti di 2024 pemilihan serentak ini terjadi lagi banyak. Sekarang saja sudah ada lobby-lobby politik, suara partai, ketua umum semua sudah melakukan pertemuan, padahal masih jauh dalam pelaksanaan pemilu. Ini dalam pelaksanaan pemilu, kedaulatan rakyat ada di tangan. Di tahun 2024 kita akan menentukan lagi proses pemilihan serentak. Selama ini dilakukan dan ini sejarah, nanti di 2024 kita akan melakukan pemilihan serentak. Sejarah pertama Indonesia pelaksanaan pemilihan secara umum atau serentak yang akan habis masa jabatan kepala daerah ada sekarang di tahun 2022, 2023 dan 2024. Makanya dalam pelaksanaan untuk tujuan sebenarnya pemilu ini untuk bagaimana menganalisis terkait dengan besaran anggaran. Walaupun hari ini masih berdebat terkait dengan anggaran di DPR, kenapa dia harus menunda terkait dengan jumlah besaran pemilu yang pelaksanaannya. Padahal tujuan terkait pemilihan presiden, pemilihan umum itu untuk bagaimana mengatur dengan besarnya anggaran. Tetapi setelah rapat DPR, sangat besar anggaran yang diperlukan sekarang dalam pemilihan serentak. Kedua, tentang keamanan sebenarnya. Kenapa dilakukan dengan pemilihan serentak? Itu karena berpikiran terkait dengan keamanan. Kalau dilakukan di serentak itu bisa dikontrol satu kali. Ini terkait dengan pelaksanaan pemilu, terkait dengan pemilu. Nah, pada sebenarnya rakyat sendiri akan melakukan pengawasan. Nah, tetapi hari ini dijadikan objek perebutan kekuasaan melalui dengan raja-raja kecil yang ada di daerah. Sebenarnya melakukan terkait dengan pemilihan kepala daerah itu bagaimana untuk melanjutkan pembangunan. Nah, tetapi
banyak sekarang raja-raja kecil tentang mereka berkuasa ini seterusnya. Nah, sudah pelaksanaan beberapa setelah reformasi pemilihan kepala daerah hanya membentuk suatu daerah pemekaran sebenarnya tujuan untuk pembangunan. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah hampir berimplikasi terkait dengan sengketa. Nanti sebentar ada tentang MK, apa legalitas terkait dengan MK. Saya tanya, di Indonesia yang memiliki jabatan politik ada berapa? Salah satunya presiden, gubernur, bupati, kepala desa. Nah, kenapa dikatakan dia jabatan politik? Dia melalui pemilihan administratif. Ya, karena pelaksananya dipilih secara langsung. Jabatan yang memakai kolom ada berapa? Ada 4. Kenapa pertanyaannya sekarang camat lurah tidak dipilih secara langsung, padahal Jabatan karir dia. karena camat dan lurah kita dalam memiliki jabatan walaupun dalam proses ini lepas dengan jabatan kita ada proses politik yang dilakukan. Sampai sini ada yang bertanya? Ya? Ada yang bertanya? Oke. Dalam proses pemilihan hari ini kita akan lakukan beberapa tahapan. Hari ini yang sedang berlangsung sudah ada penyelenggara yang selesai dalam rekrutmen. Nah, ini ada tujuan, ada salah satu kesulitan dalam pemilu itu harus ada penyelenggara. Dalam ya. Dalam sengketa atau pelanggaran kepemiluan secara administrasi, pengadilan mana yang berhak untuk mengadili atau memutuskan? Beda. Memang ada 2 pelanggaran yang dilakukan terjadi ketika ada pelaksanaan kepemiluan. Yang pertama, ada secara administrasi. Orang berkonteks itu harus memiliki secara administrasi. Yang kedua, dengan hasil. Pertanyaan sementara terkait dengan pengadilan manakah yang berhak mengadili atau memutuskan terkait ketika ada pelanggaran administrasi. Nah, karena administrasi biasanya itu ditangani oleh pengadilan Tinggi. ada yang tahu? Pengadilan tata usaha berada di mana dia kalau pengadilan tata usaha negara? Hanya berada di ibu kota provinsi. Jadi pengadilan tata usaha negara hanya ada satu setiap provinsi. Ini mengenai tentang mengadili atau memutuskan terkait dengan sengketa secara administrasi itu ada di pengadilan tata usaha negara, karena mengenai tentang putusan atau badan hukum yang melakukan memberikan putusan yang mengenai tun. Nah, yang kita kayak contoh kasusnya saat itu pemilihan kepala daerah antara Gubernur Nur Alam dengan Ali Masih terkait dengan pemenuhan partai politik yang rekomendasi itu. KPU memutuskan bahwa yang berhak diusung adalah lalu dengan partai apa yang mana? PKB waktu pengusulan animasi.
ternyata dia tidak mencapai perolehan kursi karena rekomendasi itu sudah diberikan kepada Nur Alam. Nah, dari situlah ada sengketa terkait, ada juga yang dikeluarkan oleh dua rekomendasi, ada juga ke masing, tetapi ada persengketaan antara pengurus partai. Jadi dua rekomendasi yang dikeluarkan. Oke, siapa yang berani memberikan argumentasi mengenai pandangan ada bagaimana argumentasi hukumnya? Silakan. Oke. Dari beberapa kasus yang Bapak berikan, dari beberapa kasus yang Bapak berikan kepada kami, saya memilih satu kasus, yaitu kasus penyalahgunaan jabatan. Yang tertera di sini, tidak sedikit kasus pelanggaran pemilu yang bersumber dari adanya penyalahgunaan jabatan sebagaimana tujuan hukum acara pidana. Biasanya hal ini terjadi pada mereka yang bekerja baik di pemerintahan atau swasta. Atasan akan memberikan penekanan kepada bawahan mereka, diharuskan untuk memilih satu calon. Tentunya akan ada konsekuensi yang diberikan kepada mereka yang membangkang atau juga memilih pilihan lain di luar calon yang didukung oleh atasan. Konsekuensinya seperti korskin, mutasi hingga bahkan pemecatan. Tentu saja hal ini sudah sangat keterlaluan dan melanggar hak pilih masing-masing. Di sini saya melihat kasus ini, menurut saya di sini sudah ada, karena ada sebuah penekanan, berarti di sini kita sudah tidak, hak kita untuk memilih sudah ditekan dan tidak ada hak dari hati nurani sendiri untuk memilih siapa yang akan kita pilih, karena sudah ada penekanan kepada atasan untuk memilih yang diharuskan. Rekomendasinya seperti apa? Rekomendasi saya untuk kasus ini, dalam mungkin lembaga politik, saya mengharapkan berikanlah sebuah kebebasan kepada bawahan kalian atau pegawai kalian, karena dalam pemilihan itu kita melihat sendiri bagaimana kualitas dari calon yang akan dipilih, karena itu akan memberikan efek untuk kedepannya bagaimana daerah itu, kota itu, provinsi itu atau negara tersebut akan baik kedepannya. Jadi itulah saya memberikan rekomendasi bahwa berikanlah mereka sebuah kebebasan untuk memilih, karena mereka yang akan melihat bagaimana, dan karena itu akan memberikan pengaruh tersendiri bagi dirinya yang akan memilih pemimpinnya untuk ke depan. Baik, terima kasih. Sebenarnya dia sudah membaca kasus yang sudah diberikan dan teman-teman memberikan rekomendasi secara administrasi mengenai itu. Ada lain yang memberikan tanggapan? Ada beberapa kasus yang saya sudah berikan. Silakan. Silakan oleh teman-teman. Saya Pak, Ya. terkait kasus beberapa kasus yang ketiga kan juga Pak tentang money politik. Dan lalu kita ulas yaitu mengenai money politik. Kalau saya Pak, pandangan saya ada beberapa faktor sehingga harga atau masyarakat terlibat dalam partai politik itu atau money politik. Saya paham dengan penjelasan yang Bapak tadi yaitu mengenai ekonomi. Ekonomi itu dalam hal ini masyarakat miskin. Artinya kemiskinan itu tidak bisa kita pungkiri sampai hari ini pun ada beberapa masyarakat atau beberapa kalangan karena faktor uang sehingga dia memilih untuk mengambil uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Itu faktor yang pertama. Yang kedua,
rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Nah, kenapa? Contoh, kalau untuk seusia kami, artinya kita masih bisa dengar atau paham atau kita bisa belajar lewat yang hari ini sedang tren itu lewat handphone, smartphone. Tapi di kalangan orang tua yang berusia 65 tahun ke atas atau bisa dikatakan yang lansia, itu mungkin Pak sudah tidak paham lagi tentang politik. Jadi itu faktor kedua yang menyebabkan sehingga mereka terlibat langsung. Contoh, ini contoh kasusnya seperti yang terjadi barusan di 2018 kemarin, nenek saya. Jadi dia kan tidak tahu, tidak paham tentang apa sih yang dibilang pilkada, apa yang dibilang pileg, apa yang dibilang pilgub. Dia langsung saya datang kasih, santai, nenek kita panggil PNI, tapi tidak terus berurut ini. Dia kan tidak paham tentang itu. Nah itu faktor yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu budaya ya, saya katakan tadi. Katanya ini sudah jadi budaya. Artinya ini kasus ini yang tidak bisa pernah mungkin, artinya ini sudah jadi turun-temurun sehingga jangankan di level pemilihan tingkat kabupaten, provinsi, di level tingkat desa pun itu Pak, itu sudah terjadi budaya. Di pilkades pun karena kebetulan di kampung saya bahwa menjalankan pilkades itu masih budaya tentang apa yang dikatakan senang saja. Jadi artinya menurut saya itulah faktor-faktor yang menyebabkan sehingga terjadinya politik sampai masih terbawa sampai sekarang. Begini itu Pak. Terima kasih. Dan lagi sudah berikan aplaus pada teman. Kesimpulan pertemuan hari ini kita dalam kepemiluan yang pertama terkait dengan pelaksanaan pemilu itu harus dari hati kita sendiri. Kalau mau sukses kepemiluan, kalau mau tolak terkait dengan money politik itu dari kita. Tentang terselenggaranya pemilu itu bukan hanya penyelenggara sebenarnya, tetapi peran masyarakat yang dibutuhkan. Karena semua tentang penyelenggaraan yang dilaksanakan pemilu itu kalau untuk menghasilkan pemimpin yang bermartabat, yang amanah, yang baik, itu harus diikutsertakan dengan masyarakat. Nah, dari itulah kita bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas karena kita berpartisipasi dalam pelaksanaan pemiluan. Pemerintah atau penyelenggara dalam hal ini KPU, Bawaslu, DKPP sudah bagus, tetapi masyarakat tidak mendukung pelaksanaan pemilu sendiri, itu tidak akan berjalan dengan baik. Dalam pertemuan hari ini kita sudah sampai terakhir. Nanti di pertemuan terakhir kita di pertemuan ke-12 masalah tentang kewarganegaraan. Hari ini masalah pemilu. Teman-teman, terima kasih sudah berikan masukan tadi tentang kasus dan harapkan seperti itu ke depan punya rekomendasi dan argumentasi yang bisa kita tuangkan dalam riset-riset ke depan. Karena kita sebagai mahasiswa harus berpikir kritis melalui dengan kita memberikan rekomendasi melalui dengan riset. Karena bukan hanya dosen sekarang melakukan riset, tetapi juga mahasiswa bisa melakukan riset. Dalam pertemuan hari ini kita melakukan perkuliahan. Mudah-mudahan ke depan kita masih berikan kesehatan. Kekuatan kita bisa laksanakan lagi perkuliahan di minggu depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran saya di mata kuliah Hukum Tata Negara di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.